Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, kinerja saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK-BEX) kembali melanjutkan tren penurunan yang signifikan pasca libur Lebaran selama sepekan. Harga saham BEX langsung turun terjun bebas hingga 9,09% pada pembukaan perdagangan Selasa 16 April 2024. Berdasarkan laporan keuangannya, Bank Banten mencatatkan laba 26,59 miliar di tahun 2023. Pada tahun sebelumnya, bank tersebut masih rugi 239,29 miliar. Maka dari itu, untuk memulihkan Bank Banten, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam surat resmi yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2024 lalu memerintahkan Bupati dan juga Wali Kota di seluruh Provinsi Banten untuk menempatkan rekening kas umum daerah atau RKUD pada Bank Banten. Tito juga bahkan meminta Gubernur Banten untuk melakukan fasilitasi penempatan RKUD tersebut. Namun, ternyata perintah ini mendapat respon yang beragam nih pemirsa dari berbagai pihak. Lalu, apakah pemindahan RKUD ke Bank Banten dapat dikatakan sebagai sebuah solusi? Saat ini di studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber kita, Dr. Hadi Sucipto SEMSI yang juga merupakan pengamat ekonomi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat ya Pak ya. Dan tentunya ini ternyata kali kedua juga atau bukan kali yang pertama ya Pak, Bapak hadir nih di studio Sultan TV. Ya, alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Wah, senang rasanya nih pemirsa, saat ini saya ditemani dengan Bapak Hadi ya Pak ya. Kita akan berbincang nih terkait dengan pemindahan RKUD nih Pak yang sedang panas-panasnya nih Pak. Wah, siapa Pak kita berbincang-bincang? Salah. Baik, Pak. Penurunan harga saham Bank Banten ini belakangan cukup ramai nih Pak, dibahas di berita ataupun mungkin dari mulut ke mulut nih Pak ya. Sebenarnya Pak, bagaimana sih kondisi Bank Banten saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Sultan TV yang saya hormati. Jadi memang ini sebelum topik ini memang topik yang sedang hot news ya. Ya, betul. Berapa kali wartawan juga menanyakan hal tersebut ya. Di samping memang hal yang mendera lah, katakan tadi disampaikan juga tentang saham yang Bank Banten juga kemarin merosot ya di pasca Lebaran seperti. Jadi kalau kita melihat kinerja ya, jadi sebelum ke sana barangkali ya kalau saya mungkin memandang hal yang berbeda antara kinerja saham dengan apa yang terjadi atau kondisi kinerja dari perusahaan. Karena namanya saham ini kan sangat sensitif ya terhadap isu pasar. Kemudian yang kedua juga bagaimana kondisi saat ini yang istilahnya bursa-bursa saham dunia juga sedang terkoreksi dan sebagainya. Nah, padahal satu sisi bahwa apa yang tadi kalau kita melihat dari sisi laporan dari Bank Banten sendiri, ini kan menunjukkan hal yang positif lah ya. Pertama tadi sudah disebutkan untuk tahun 2023 saja sudah memberikan laba ya yang positif. Sebelumnya memang dalam perjalanannya dari tahun 2015 selalu merugikan begitu ya. Jadi ini ya saya apresiasi dari kinerja manajemen dari Bank Banten. Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari sisi indikator kesehatan perbankan ya, apa itu dari CAR ya atau kemudian dari LDR, BOPO dan sebagainya, ini yang juga melihat hal yang positif juga, artinya ada perbaikan. Meski memang belum ideal kalau dikatakan dari sisi ukuran atau kriteria sehat, kurang sehat, tidak sehatnya, ini ya mungkin secara umum kita masih cukup sehat lah gitu ya, bukan sehat sekali. Jadi ini ya tentu harapan bahwa kemudian kondisi ini bisa menguatkan ya dari apa yang kemudian diharapkan oleh Pak Kemendagri ya untuk bisa ya partisipasi dari pemerintah kabupaten kota untuk sama-sama
menguatkan Bank Banten itu sendiri. Baik. Kemudian Pak, kalau misal tadi kan dari apa yang Bapak sampaikan, namanya juga saham ya. Kita Betul. nggak bisa yang menerka-nerka nih ya, kayak gitu. Kemudian kalau misal secara kinerjanya juga tadi kata Bapak bagus. Selain itu Pak, apakah ada faktor lain Pak yang memang ini melatar belakangi penurunan saham Bank Banten? Ya. Ya, karena di bursa saham sendiri kalau kita melihat perkembangan pasar bursa dunia ya, termasuk bursa efek Indonesia, ini kan juga di tengah situasi geopolitik yang juga berpengaruh ya, apalagi sekarang nilai tukar juga ya sampai menyentuh 16.000 sebagainya. Ini juga mempengaruhi sentimen pasar ya. Belum lagi saya katakan mungkin saham Bank Banten ini bukan masuk saham unggulan ya. Atau yang kedua adalah saham-saham mana yang kemudian akan menjadi prospektus lah ya. Tentu yang kita lihat saat ini misalkan dengan kondisi geopolitik yang memanas ini ya, kasus Ukraina dengan Rusia, belum Gaza dan sebagainya, ini saya lihat prediksinya itu justru di kenaikan harga minyak dunia. Artinya kalau boleh dikata ya saham-saham migas itulah yang akan naik ya. Belum lagi kalau saya lihat juga perkembangan misalnya kemarin adalah saham yang berkaitan dengan CPO ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang produksi CPO pasti akan naik. Atau yang kemarin kita kenal jadi saham-saham yang berbasis pada energi sekarang kan lagi pada naik harganya. Ya seperti batu bara dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadikan keuntungan bagi perusahaan. Padahal kalau kita lihat dari sisi ini kan apalagi perbankan ya. Perbankan ini kan sangat sensitif. Belum lagi kalau kita lihat isunya Bank Sentral Amerika ya yang kemudian menaikkan suku bunga ataupun mempertahankan suku bunga juga istilahnya kalau saya katakan batuknya Amerika bikin meriang negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, kalau kemudian di saham yang basisnya di sana lebih kuat dan sebagainya pun rontok gitu ya. Itu juga akan berdampak kepada kita sendiri. Jadi saya melihatnya memang ya saya sebagai walaupun tidak ikuti pasar saham misalnya ya, tapi melihat ini memang pasar saham adalah pasar non real ya. Coba bayangkan yang kalau misalnya ke pasar barang dan jasa mungkin ada barangnya, ya, ada komoditasnya. Nah kalau barang ya ini kan sangat tergantung. Saham itu kan hanya ranteks yang kemudian berputar. Kemudian sensitif pasar bagaimana untuk bisa menguatkan atau tidak tergantung isunya. Makanya tadi kalau saham unggulan berkaitan dengan saham-saham energi ya karena sekarang sedang naik ya itu yang jadi rebutan. Nah kalau perbankan apalagi bukan saham unggulan, kalau kita kan ada LQ45 jadi 45 saham unggulan. Nah kalau Bank Banten yang kemarin 50 turun belum ada kebijakan juga dari Bursa Efek Indonesia, ini juga berdampak pada penurunan saham, bahkan sampai kemarin adakah sahamnya Rp1 kayak gimana gitu ya. Kita beli sahamnya Rp1 nggak kebayang mau ya kalau misalnya kita beli 1 juta baru kerasa gitu ya. Lah kalau Rp1 sampai seperti itu. Jadi ini ya kalau bermain di saham memang resiko-resiko itu akan dihadapi gitu. Iya, dan cukup complicated juga ya Pak ya. Kalau misal kita bicara tentang pasar saham nih Pak. Nah Pak, kalau kita menarik lagi nih Pak dari awal berdirinya Bank Banten nih Pak, lalu sampai saat ini nih 2024, tentu kan tadi Bapak bilang sudah ada kemajuan-kemajuan kok. Lalu saya yang mau ditanyakan adalah bagaimana Pak sebenarnya posisi Bank Banten jika kita bandingkan dengan perbankan lokal lainnya? Iya kalau perbankan lokal dalam arti perbankan yang sudah bukan mapan, artinya yang sudah ada lah gitu ya. Ya ini kan kembali pada sejarahnya. Ya dari Bank Pundi seperti apa 2016 ya. Kemudian tadi dari sisi beberapa indikator keuangan juga masih merugi dan sebagainya. Tapi memang awal dari para pendiri ya ketika Bank Banten ini kemudian dibentuk lah. Itu kan memang ya berdarah-darah saya katakan ya. Tapi supporting dari Pemprov ya sebagai pemegang saham ataupun yang berkepentingan untuk bisa menjadikan bank ini ya katakanlah sambil bertahap step by stepnya kemudian dan berganti manajemen kan kita itu seperti itu ya upaya kita harapan menjadi kebanggaan bank daerah, apalagi bank pembangunan daerah ini kan kalau kita bandingkan dengan provinsi lain kan sudah established ya. Nah, ini Banten ya memang dengan berdirinya provinsi ya dan sebagainya ya wajarlah dalam perkembangannya. Jadi ini yang saya harapkan ya bagaimanapun itu masa lalu ya. Itu memang satu hal yang juga menjadi sebuah informasi. Tapi tetap ke depan ya harus optimis kan begitu. Apalagi sekarang kinerjanya sudah baik lah, lebih baik maksud saya. Jadi tentu beberapa yang juga kalau saya catat misalnya kayak Bopo dan sebagainya ya. Jadi rasio antara bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari sisi aset yang didapatkan sebagainya ya memang tidak mencapai kalau bisa kriteria di OJK itu kan sehat ya.
kemudian cukup sehat. Nah ini kita kalau saya lihat data-data itu masih ada yang sehat dan ada yang cukup sehat. Ya. Jadi kalau yang minus, kalau misal juga NPL ya, atau kredit macet dan sebagainya juga bisa masuk dalam kriteria sehat seperti itu ya. Jadi ini yang apalagi kalau kemudian ditambah dengan suntikan dana ya dari kabupaten dan kota, ini akan menguatkan lah kalau dari sisi finansial gitu. Oh, baik. Jadi intinya meskipun ini kan memang lagi berjalan berkembang lah Pak ya, tentu harus ada sinergi bersama. Dan juga kita juga harus optimis nih Pak ya. Bank Banten akan bisa menyamai dengan perbankan lokal lainnya yang memang sudah lebih pesat maju gitu Pak ya. Nah, kemudian Pak, apakah ada indikator kinerja tertentu yang memang harus diperhatikan dalam mengevaluasi stabilitas keuangan dalam perbankan Banten? Ya ini sebetulnya kerjaannya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, yang tentu memantau atau kemudian mengawasi perbankan semuanya ya. Jadi tentu ketika kinerja yang saya katakan tadi di awal 2023 itu sudah memberikan nilai positif ya. Ya, kemudian tentu para manajemen juga sudah menyiapkan strategi dan sebagainya ya. Ini yang saya lihat ya, kalau dari sisi indikator kesehatan ya, perbankan ini kan biasanya mainannya dalam sisi yang harus dicapai ya, seperti presentasi misalnya modal, kredit macet dan sebagainya, ini kan masuk dalam kriteria pengawasan OJK ya. Nah, tapi saya melihat sekali lagi apa yang tadi meski saya katakan kalau kriteria tidak mencapai sehatnya gitu ya, tapi cukup sehat itu sudah menggambarkan upaya yang kemudian dilakukan oleh manajemen Bank Banten untuk bisa terus meningkatkan dari sisi likuiditas ya. Ya, jangan sampai seperti tahun 2020 yang gagal bayar dan sebagainya kan juga jadi pertanyaan juga ya, wajar sah, karena ini kan dana-dana daerah yang kemudian akan masuk ya, sebagaimana mereka selama ini mungkin stabil dengan bank-bank sebelumnya gitu, yang mereka simpan sebelumnya. Nah ini yang tentu kita harapkan ya, tentu manajemen sudah memperhitungkan itu ya, sehingga harapan semakin memperkuat dari permodalan ya, kemudian juga bisa mengembangkan dari sisi produk dan sebagainya. Ini kan ya bagaimana akan memberikan istilahnya timbal balik yang lebih baik seperti itu. Iya, betul. Wah, makin menarik nih Pak perbincangan kita. Emang karena topiknya juga masih panas-panasnya nih Pak Mirsa. Jadi ada banyak hal yang akan kami ulik, maka dari itu tetap bersama kami di Bincang hari ini.